Salam, haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa, saudara. Sebelum mendengarkan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan berlimpah. Urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus, berikan hikmat bijaksana, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca 1 Samuel 16, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima, saudara. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Haleluya. Tema hari ini, saudara, pilihan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Inilah yang dilakukan Samuel ketika dia sampai di kota Betlehem. Dikatakan di sini di 1 Samuel 16 ayat yang keempat, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Tentu saja kedatangan Samuel mengejutkan semua orang di sana, termasuk para tua-tua Betlehem, saudara. Mereka tidak mengira karena kedatangannya begitu mendadak. Bisa dibayangkan, saudara, ada hamba Tuhan, ada seorang pemimpin di Israel, datang mendadak di satu kota tanpa pemberitahuan lebih dulu, dan itu mengagetkan. Dan itu mengejutkan. Bahkan para tua-tua dikatakan di sini bertanya kepadanya, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Sampai mereka ingin tahu apa maksud kedatangannya. Apakah ada sesuatu hal yang luar biasa? Hal yang begitu hebat? Apakah kedatangannya membawa selamat? Membawa berita yang besar, berita yang luar biasa, berita baik, saudara. Dan Samuel langsung menjawab. Di 1 Samuel 16 ayat yang kelima. Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Samuel mengiyakannya. Samuel tahu semua penduduk di sana kebingungan. Dia menguatkannya, saudara. Bahkan dia katakan, dia akan mempersembahkan korban. Dia akan berdoa kepada Tuhan. Jadi dia ingin semua orang di sana menguduskan, menyucikan dirinya, mempersiapkan dengan baik. Mempersiapkan diri mereka. Luar biasa, saudara. Inilah saya mau katakan, Samuel berkata seperti yang Tuhan perintahkan. Samuel menyampaikan pesan Tuhan seperti yang Tuhan katakan. Jadi dia diterima. Kata-katanya dipercaya. Dan kedatangannya membawa damai sejahtera, saudara. Ini yang saya mau katakan, orang yang membawa perintah Tuhan, orang yang membawa pesan Tuhan, orang yang melakukan semua yang Tuhan katakan, kedatangannya membawa damai sejahtera. Kedatangannya membawa sukacita. Kedatangannya membawa berkat yang luar biasa. Kedatangannya membawa keselamatan, saudara. Jadi, saudara dan saya membawa kabar sukacita, membawa damai sejahtera, membawa berkat yang luar biasa dimanapun kita berada. Dimanapun saudara berada. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam keluarga. Saudara membawa damai sejahtera, sukacita, kabar baik, kabar kegembiraan. Dan kedatangan kita, kedatangan saudara, ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, saudara. Maka ini luar biasa. Yang ketiga dilakukan oleh Samuel di sini. Dia menguduskan juga Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Tidak lupa Samuel mempersiapkan Isai dan anak-anaknya. Bahkan dikatakan di sini menguduskan mereka, mempersiapkan mereka untuk upacara pengorbanan itu. Samuel belum katakan kepada Isai apa yang akan dilakukannya. Dia ingin Isai dan anak yang laki-laki, anaknya laki-laki semuanya hadir. Dan dia akan memberitahu apa yang akan dilakukannya, saudara.
Luar biasa. Ini saya mau katakan, Samuel membawa berita kejutan, berita yang begitu menggemparkan, begitu yang hebat, berita yang begitu hebat, saudara. Belum pernah ada seorang nabi, seorang hakim yang membawa berita begitu hebat, begitu rahasia. Inilah rahasia besar. Berita baik hari ini, saudara, Tuhan punya rahasia besar buat umatnya. Tuhan punya rahasia besar buat saudara dan saya. Tuhan punya rahasia yang besar untuk kehidupan kita, saudara. Untuk itu, nantikan Tuhan. Maka dia akan memberikan rahasianya. Dia akan memberikan kejutannya. Dia akan memberikan berkatnya. Dia akan memberikan damai sejahtera. Dia akan memberikan mujizatnya, saudara. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang baik. Sungguh amat baik. Rahasia apapun diungkapkannya, saudara. Rahasia keselamatan juga diungkapkannya. Barang siapa percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, dia akan selamat. Dia akan mendapat berkat. Dia akan mendapatkan perlindungan, saudara. Luar biasa. Hari ini, Tuhan memberikan rahasianya. Tuhan memberikan hatinya. Bahkan Tuhan memberikan rencananya yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Yang keempat dikatakan di sini. Di 1 Samuel 16 ayat yang ke-6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Luar biasa. Di dalam upacara itu, Samuel melihat Eliab, anak pertama dari Isai. Dikatakan di sini, orang yang hebat, seorang tentara, seorang yang kuat, seorang yang gagah, karena memang dia gagah orangnya, saudara. Dan Samuel pikir, ini orang yang dipilih Tuhan. Ini orang yang ditentukan Tuhan. Yang akan diurapi Tuhan, saudara. Di pikiran Samuel, Tuhan sudah menunjukkan orangnya. Ternyata berbeda jawaban Tuhan kepadanya. Di 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang panasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dengan tegas Tuhan katakan, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Luar biasa, saudara. Sangat hebat. Dikatakan di sini, jangan pandang parasnya. Jangan pandang rupanya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang dilihat mata, di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Luar biasa. Sekali lagi, Tuhan mengajarkan Samuel untuk tidak melihat apa yang ada di depan matanya, tetapi melihat apa yang dilihat Tuhan, saudara. Tuhan ingin dia melihat apa yang dilihat Tuhan. Tuhan ingin dia mendengar apa yang Tuhan katakan. Hari ini kita belajar untuk melihat apa yang Tuhan lihat, saudara. Dan melakukannya dengan baik. Orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Orang itu orang yang hebat. Orang itu luar biasa. Orang itu diberkati Tuhan. Dan orang itu selalu ada dalam kasih Tuhan. Dan orang itu akan dipakai Tuhan luar biasa. Berita yang baik hari ini, saudara. Saudara dipakai Tuhan luar biasa. Karena saudara bisa mendengar suara Tuhan. Karena saudara bisa tahu rencana Tuhan. Karena saudara bisa melihat apa yang dilihat Tuhan, saudara. Di 1 Samuel 16 ayat yang ke-8. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Orang kedua, Abinadab, sama nasibnya dengan Eliab, saudara. Tidak dipilih Tuhan. Di 1 Samuel 16 ayat yang ke-9. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Bahkan yang ketiga, orang ini pun tidak dipilih Tuhan, saudara. Luar biasa. 3 kali penolakan Tuhan. Tapi Samuel masih sabar. Ini masalahnya. Samuel tahu apa yang dikatakan Tuhan harus diikuti. Sekalipun 3 kali penolakan. Dia tidak bingung. Dia tidak resah. Dia tidak putus asa. Dia tidak frustrasi, saudara. Dia tidak frustrasi, saudara. Bahkan dia tidak mundur. Tetapi
Dia penasaran. Nah, ini yang saya mau katakan, hamba Tuhan yang baik adalah hamba Tuhan yang sabar menanti waktu Tuhan. Yang sabar menanti saatnya Tuhan. Yang sabar menanti harinya Tuhan. Waktunya Tuhan, saudara. Hari ini Tuhan ingin kita sabar. Sabar menanti waktu Tuhan. Sabar menanti saatnya Tuhan. Sabar menanti hal yang indah yang Tuhan akan berikan. Jadi jangan lengah, jangan putus asa, jangan lemah, saudara. Tetap andalkan Tuhan, tetap percaya. Tuhan akan berikan jawaban, Tuhan akan berikan suaranya. Di 1 Samuel 16, ayat yang ke-10. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Wow, luar biasa. Sampai yang ke-7 juga tidak dipilih Tuhan, saudara. Ini kan luar biasa. Anak Isai ada 8. Semuanya laki-laki. Sampai yang ke-7 tidak dipilih Tuhan. Yang ke-8 tidak dibawa masalahnya, saudara. Isai hanya membawa yang 7. Dia hanya mempersiapkan 7 orang. Ini yang saya mau katakan. Isai pilih kasih. Sebagai orang tua, harusnya dia bawa semua. Terserah Tuhan. Terserah Samuel mau pilih yang mana. Syukur-syukur anak ke-1. Syukur-syukur anak ke-3, atau ke-5, atau ke-7, atau mungkin yang ke-8. Dari sini kita lihat bahwa Isai sebagai orang tua. Dia orang tua yang pilih kasih. Dia orang tua yang membedakan anaknya. Dia tidak bawa anak yang terakhir, anak yang bungsu. Harusnya dia bawa, saudara. Kalau dia bawa, baru dikatakan di sini, dia orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang baik, orang tua yang hebat, orang tua yang mengasihi anaknya dan tidak pilih kasih. Hari ini Tuhan ingin kita tidak pilih kasih, baik itu berteman, mau teman itu mau orang itu kaya, orang itu miskin, orang itu berpendidikan, orang itu tidak berpendidikan. Kita harus mengasihi, kita harus memperhatikan, kita harus peduli, bahkan kita harus mendengarkan, membantu mereka. Dalam keluarga juga, kita nggak boleh pilih kasih, saudara. Hanya mengasihi anak yang nomor 1, tapi yang kedua, yang ketiga enggak. Atau hanya mengasihi, sayang anak yang nomor 2, tapi yang ke-1, yang ketiga enggak. Atau yang terakhir enggak. Atau hanya sayang kepada anak yang bungsu. Itu tidak boleh terjadi. Karena perpecahan dalam keluarga, itu diawali dari ketidakadilan. Kasih yang tidak tulus. Kasih yang palsu. Kasih yang tidak benar, saudara. Tuhan ingin hari ini setiap keluarga punya kasih. Saling memperhatikan. Saling mengasihi. Orang tua dengan anak. Anak dengan orang tua. Sesama anak. Saling mengasihi, saling mendukung. Maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang hebat. Keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang harmonis. Keluarga yang penuh dengan mujizat. Keluarga Isai contohnya, saudara, tidak harmonis. Dari sini Samuel tahu bahwa mereka bukan keluarga yang harmonis. Samuel pun menegurnya. Di 1 Samuel 16, ayat yang ke-11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Sebuah perintah yang tegas. Kata-kata yang tegas. Samuel ingin Isai memanggil anak yang bungsu segera. Sebab mereka tidak akan duduk makan sebelum anak itu datang. Luar biasa, saudara. Ini saya mau katakan. Samuel membongkar rencana Isai. Samuel membongkar semua maksud dan rencana Isai. Tuhan ingin katakan kepada kita hari ini, rencana manusia gagal, saudara. Rencana manusia pasti gagal, bisa gagal. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan ingin menyatakan bahwa rencananya kepada Samuel tidak akan gagal. Karena masih ada 1 orang lagi anak yang harus dia lihat. Di 1 Samuel 16, ayat yang ke-12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Puji Tuhan,
Haleluya. Akhirnya Tuhan memilih anak ini. Bahkan dia berkata kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ciri-cirinya jelas, saudara. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Tuhan tidak salah pilih. Ini yang saya mau katakan kepada kita semua. Tuhan tidak salah pilih. Manusia sering salah mengartikan maksud Tuhan, sehingga dia bisa jatuh. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah pilih. Tidak pernah salah melakukan sesuatu. Tuhan memilih anak yang bungsu. Tuhan memilih anak ini untuk diurapinya. Bahkan dia berkata kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Luar biasa, saudara. Selanjutnya Samuel melakukan hal ini kepada anak bungsu ini. Di 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Luar biasa. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Haleluya. Luar biasa. Hari itu Tuhan mengurapi Daud menjadi raja. Tuhan mengurapi dia, mengangkat dia, memilih dia. Di hadapan semua orang dan di hadapan saudara-saudaranya. Itu artinya Tuhan mengangkat Daud, mengangkat harga dirinya yang tadinya tidak diakui, tadinya tidak dianggap dalam keluarga, tadinya disepelekan, tadinya tidak pernah diajak bicara, tadinya diperlakukan dengan tidak adil. Sekarang menjadi calon raja, menjadi raja yang hebat, bahkan menjadi pemimpin yang hebat, saudara. Sebuah lompatan yang sangat dahsyat, sangat hebat, dan sangat tinggi. Berita yang baik hari ini, Tuhan mengangkat orang dengan cara yang hebat, cara yang ajaib, dari latar belakang yang tidak pernah dianggap, tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dilihat. Sekarang terlihat, saudara. Sekarang terdengar. Sekarang diangkat Tuhan dengan luar biasa. Itu artinya Tuhan bisa mengangkat orang, saudara. Siapapun orang itu, asal orang itu berkenan di hatinya. Orang itu ada di hatinya Tuhan. Orang itu ada dalam rencana Tuhan. Orang itu akan diangkatnya. Orang itu akan dipilih. Orang itu akan diberikan tugas yang besar. Orang itu akan diberkati. Diberkati dengan berlimpah. Hari ini, Tuhan akan memberkati kita dengan begitu luar biasa, dengan berlimpah. Yang terakhir, di 1 Samuel 16, ayat yang ke-13. Yang terakhir, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dan roh Tuhan pun berkuasa atas Daud. Luar biasa, saudara. Sekali lagi, Tuhan mengirim rohnya. Tuhan mengirim rohnya ada bersama dengan Daud. Memimpinnya, menjaganya, mengurapinya, memberikan kekuatan, memberikan hikmat. Berita yang baik hari ini juga, saudara, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Supaya kita tetap kuat. Melewati semua masalah pergumulan. Melewati semua hambatan, semua tantangan dengan luar biasa. Roh Kudus akan memberikan kita damai sejahtera, menghibur di kala susah, dan memberikan berkatnya yang luar biasa. Sehingga kita bisa meraih kemenangan, meraih kesuksesan, meraih keberhasilan dalam hidup ini, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk saat yang indah. Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan pilihannya, Tuhan memberikan kasihnya, bahkan Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami, kepada umat Tuhan, kepada orang-orang percaya, orang-orang yang saat ini membutuhkannya. Tuhan menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan penghiburan, memberikan damai sejahtera, bahkan menyelamatkan mereka. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan, hari kuasa Tuhan dinyatakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap sehat, saudara. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.